Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka pengukuhan sekaligus perpisahan peserta karantina tahfiz Darul Hikmah Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai angkatan keempat. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan mulia kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, minadz zulumati ilan nur. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Ahmad Subhan LC SPDI, Kepala Madrasah Aliyah Normal Islam Putri Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Yang sama-sama kami hormati Mu'alim Maslian Nur SPDI selaku Ketua Panitia Kegiatan Karantina Tahfiz Darul Hikmah Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Yang sama-sama kami hormati Panitia Pelaksana Karantina Tahfiz Darul Hikmah. Yang sama-sama kami hormati Pembina Karantina Tahfiz Darul Hikmah. Yang sama-sama kami hormati wali peserta karantina Tahfiz Darul Hikmah, serta yang sama-sama kami banggakan peserta karantina Tahfiz Darul Hikmah Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Adapun susunan acara pada hari ini, acara pertama, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, penyerahan penghargaan kepada peserta karantina tahfiz Darul Hikmah, persembahan peserta karantina tahfiz Darul Hikmah, pengukuhan sekaligus pelepasan, acara terakhir doa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi, acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Memasuki acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Munawarah. Kepada Ananda Munawarah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum
إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara selanjutnya, sambutan-sambutan.
Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Muallim Mas Lianur SPDI selaku Ketua Panitia Kegiatan Karantina Tahfiz Darul Hikmah. Kepada Muallim Mas Lianur SPDI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah Normal Islam IMA Nifi Putri Rakha Kiai Haji Ahmad Subhan LC SPDI, dan yang kita hormati kepada Dr. Andus Haji Anwar Fauzi, yang ulun hormati Ustazah Jauhar Fitriyah SPDI, dan yang kita hormati kepada seluruh pembina karantina tahfiz pada tahun ini yang kita hormati, dan yang kita sayangi kepada seluruh peserta karantina tahfiz angkatan yang keempat pada tahun ini yang kita hormati juga, dan yang ulun hormati kepada seluruh orang tua, wali santri, murid daripada karantina tahfiz tahun 2021 yang ulun hormati. Sama-sama yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat rahmat, taufik hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah pada tahun ini kita bisa mengadakan acara karantina tahfiz kembali di tempat Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah yang kita banggakan ini. Walaupun pada tahun ini acaranya lebih sederhana dibandingkan acara tahun-tahun yang dulu. Dulu pesertanya lumayan banyak, 100 lebih. Kalau sekarang pesertanya cuma 25 peserta saja, karena terbatasnya daripada keadaan kita sekarang. Jadi kami tidak berani membuka daripada untuk orang-orang yang berdomisili lebih jauh daripada khusus daripada kita Rakha ini. Nah, jadi peserta kita tahun ini cuma sedikit. Alhamdulillah, walaupun sedikit akan tetapi kita bangga pada tahun ini ada 2 orang yang sudah bisa menghatamkan 30 juz daripada menghafal Al-Quran di karantina kita ini. Ini suatu kebanggaan yang luar biasa. Walaupun orangnya sedikit akan tetapi harapan kita yang kita cita-citakan dapat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulun mewakili daripada seluruh jajaran daripada panitia pelaksana karantina tahfiz pada tahun ini mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Yang pertama khususnya kepada kepala sekolah yang memberikan tempat kepada kita untuk bisa kembali mengadakan acara yang keempat kalinya ini. Walaupun tahun tadi ingin diadakan akan tetapi gagal gara-gara ada, kita sendiri tahu, bencana atau musibah tentang masalah virus yang melanda di negeri kita ini. Mudah-mudahan dengan adanya acara seperti ini, dengan anak-anak kita menghafal yang seperti ini, mudah-mudahan virus yang ada di permukaan kita Indonesia ini diangkat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi yang paling kita banggakan untuk saat ini ada peserta yang paling bahasa kitanya yang kecil lah. Paling muda. Nah, ini luar biasa. Dari awal sampai akhir sekarang dia masih tetap eksis di dunianya. Artinya disenangi oleh kawan-kawannya semuanya. Luar biasa. Ini orangnya.
Luar biasa. Jadi peserta yang termuda, peserta yang paling luar biasa eksisnya di antara kawan-kawan sebadataan, walaupun kata kawan-kawannya ada terkadang nangisnya, ada terkadang ya macam-macam. Itu solusi bagiannya menyikapi daripada anak yang paling hebat ini. Jadi mudah-mudahan kita nanti kembali pada tahun-tahun berikutnya kita bisa lagi membuka acara yang seperti ini dan lebih bertambah lebih banyak peserta dibandingkan daripada tahun yang ini. Jadi ulun sebagai daripada ketua yang ditunjuk oleh kepala sekolah MA Nifi Raha mengucapkan ampun dan maaf jikalau sekiranya dalam acara ini terdapat kesalahan, kehilafan dan kurang mungkin layak di hadapan sambian badataan. Kami seluruh panitia memohonkan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga nanti ke depannya acara yang seperti ini tambah lagi kami memperbaiki daripada apa-apa yang kurang daripada acara ini. Nah, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Subhan LC SPDI, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Normal Islam Putri Rasyidiah Khalidiah Amuntai, sekaligus menutup acara karantina tahfiz Darul Hikmah Rasyidiah Khalidiah Amuntai. Kepada Mu'alim Kiai Haji Ahmad Subhan LC SPDI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang kita hormati dan kita muliakan para alim ulama. Di muka ulun ini mu'alim pang ya lah, ulama bisa berceramah. Yang ulun muliakan panitia pelaksana karantina tahfiz Darul Hikmah angkatan keempat. Yang ulun muliakan Bapak Ibu wali santri, para santriwati yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita yang tidak terhingga banyaknya, sehingga kita di pagi hari ini, hari ke-20 di bulan Ramadan, kita bisa melaksanakan kegiatan pengukuhan serta pelepasan
peserta karantina tahfiz Darul Hikmah angkatan 4 di tempat yang sangat sederhana ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta karantina tahfiz Darul Hikmah yang berbahagia. Alhamdulillah, kada bosan-bosannya kita mengucap alhamdulillah. Kenapa? Sebab anak-anak kita yang mengikuti program karantina tahfiz Darul Hikmah selama 20 hari berada di pondok pesantren Nasidiyah Khalidiyah ini, mereka disihatkan oleh Allah sehingga bisa mengikuti kegiatan tahfiz dengan ceria, dengan bahagia, walaupun ada sedikit keluhan-keluhan tak pisah lawan kuitan, bisa nangis ya lah. Kaganangan itu hal yang wajar pian, hal yang wajar. Kami yang tua-tua juga ya lah, pengalaman ketika tak pisah lawan keluarga, bila mau ngot soangan keingatan bisa menangis juga. Apalagi adik-adiknya lah, anak-anak yang masih kecil, itu biasa. Tapi dengan semangatnya untuk mengikuti kegiatan ini, walaupun terpisah, walaupun karindangan lawan keluarga, itu tidak melemahkan semangat mereka untuk menghafal Al-Quran. Apalagi tambah kondisi kita saat ini, yaitu wabah corona yang menimpa negeri kita, sehingga agak terkendala untuk melaksanakan kegiatan karantina tahfiz ini. Tapi alhamdulillah, program-program tahfiz kita tahun ini bisa terlaksana dengan baik dan hasilnya sangat memuaskan. Dan ini merupakan kegiatan rutin yang kami adakan di Pondok Pesantren Nasidiyah Khalidiyah, dan ini salah satu program unggulan yang kami adakan di Madrasah Aliyah Normal Islam Putri Rasidiyah Khalidiyah Amuntai. Dan mudah-mudahan kedepannya harapan kami, kegiatan seperti ini harus kita laksanakan dan harus kita tingkatkan. Kenapa? Sebabnya belum teringat dengan sebuah judul buku. Ada judul buku, Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu mundur sementara non muslim itu mereka maju di bidang teknologi, di bidang ekonomi, khususnya kayak bilang keduniaan, itu mereka maju. Bahkan kalau kita lihat negara-negara Islam itu paling tinggi masuk deretan negara berkembang, tidak negara maju. Yang banyak itu justru ke bawah, negara yang terkebelakang. Kenapa? Sebabnya Dr. Yusuf Qaradawi menyebutkan ada dua sebab kenapa umat Islam itu mundur. Yang pertama sebabnya adalah dari dalam, penyebab dari umat Islam itu sendiri, yaitu kata mereka umat Islam jauh dari Al-Quranul Karim. Itu alasan beliau. Kenapa? Sebab Al-Quranul Karim kalau kita gali, insya Allah akan melahirkan ilmu demi ilmu akan kita dapatkan. Makin kita geluti, makin banyak ilmu yang kita peroleh. Kalau melihat sejarah sampian,
kejayaan Islam itu malah ilmu-ilmu keduniaan penemu-penemunya itu adalah dari umat Islam. Ilmu kedokteran Ibnu Sina orang Islam. Ilmu kimia Pak Rabis apa namanya? Itu dari Islam. Kemudian bahkan jam tangan jam dinding itu juga ditemukan orang Mesir, orang Islam. Kenapa? Sebabnya mereka bergelut dengan Al-Quran, mereka kaji Al-Quran itu. Makanya dikatakan oleh Allah, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran itu? Nah, kalau kita kaji, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dalam Al-Quran itu. Nah, jadi alasan kita cukup mendasar bahwasanya karantina tahfiz ini perlu kita terapkan lagi, perlu kita tingkatkan. Semoga nanti ke depannya generasi kita inilah generasi Al-Qur'ani yang berakhlak mulia, yang membawa negara kita negara yang maju nantinya. Itu harapan kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kemudian di samping itu pula kita tidak menginginkan generasi kita ini termasuk generasi yang Rasulullah katakan dalam Al-Quran itu, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, wahai Tuhanku, puja Rasul, ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an, bahwasanya umatku, kaumku telah menjadikan Al-Quran itu mahjura, ditinggalkan. Itu di zaman Rasulullah dikatakan seperti itu. Kita membayangkan bagaimana generasi kita yang sudah berapa abad yang silam ditinggal Rasulullah. Lalu Ibnu Qayyim dalam kitabnya membahas ada 5 macam orang meninggalkan Al-Quran itu. Pertama dikatakan ada muqiraatih, tidak membaca. Tidak membaca Al-Quran. Al-Quran dijadikan pajangan. Di Mesir itu kan ada Quran nasa lambaran tuh. Kakawanan nukar ulah tukaran bingkainya andak jadi hiasan. Kada pernah dibaca sebagai hiasan. Itu salah satu contoh kita tidak sudah meninggalkan Al-Quran. Quran kada dibaca. Ada juga sudah membaca, alhamdulillah bisa membaca. Cuman yang kedua tidak mentadabburi, tidak memahami ayat-ayat Al-Quran itu. Ya, mendingan ya lah, sudah berupaya untuk meningkatkan, tadinya kada membaca, kita sudah bisa membaca. Sekarang karena belum bisa memahami, mungkin kita beralasan karena kita orang awam. Ujarulun, di Indonesia ada terjemahan yang dibuat oleh Depak, ya lah. Nah, dengan berpegang dengan kitab terjemahan Depak atau tafsir yang diterjemahkan oleh Depak itu sangat membantu untuk bisa memahami isi kanun Al-Quran. Jadi orang kampung ngalih juga bahasa Indonesia, ada yang paham. Ada lagi pian sekarang ini diterbitkan terjemahan bahasa Banjar. Cari aja pian di percetakan ada. Baru diterbitkan salah satu temnya yang menerjemahkan ke bahasa Banjar itu adalah salah satunya orang kita Amuntai juga, yaitu Profesor Dr. Mujibur Rahman, keponakan dari Pak Halidi Arsyad. Nah, itu lumayan pian, bahasa Banjar ada dah tahapan untuk bisa memahami. Itu tahap yang kedua. Kemudian kadang-kadang sudah paham dah, cuman perlu ditingkatkan, yaitu bagaimana yang kita pahami itu kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang diinginkan di dalam mempelajari Al-Quran. Bukan hanya sekadar membaca, bukan hanya sekadar memahami, tapi juga bagaimana Al-Quran itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya bagaimana akhlaknya Rasul oleh para sahabat. Dijawab oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran.
bahwasanya akhlaknya Rasul itu tidak lain adalah Al-Quranul Karim. Ini tahapan-tahapannya gitu. Jadi kita berharap perlu kita tingkatkan karantina tahfiz ini dalam bentuk upaya kita bagaimana kita bisa membaca yang benar, bagaimana kita bisa memahami, dan kemudian ke depannya bagaimana kita bisa mengamalkan kandungan Al-Quran itu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya tutup ini, sebagai ungkapan terakhir, harapan dari saya kepada para peserta yang sudah hafal Al-Quran atau yang berapa banyaknya hafal Quran, harapan saya mudah-mudahan hafalan yang sudah dihafal harus kita mungkinkan, ya, harus kita kuatkan hafalan kita itu. Sebab diistilahkan hafalan Al-Quran itu lebih liar daripada kuda yang liar. Susah, perlu diikat dia. Apa cara mengikatnya? Salah satunya perbanyak murajaah, mengulangi hafalan-hafalan yang ada. Jadi kalau perlu sambil berjalan tuh mengingatkan hafalan Quran, ya lah. Daripada kita mengingatkan bernyanyi, ya lah. Atau apa lain dah, Alpan. Cari lagu-lagu apa yang kita senang gitu nah. Bagus untuk diterapkan. Nah, jadi yang sudah hafal, hafalannya tetap dikuatkan. Yang belum selesai 30 juz, makin bahimat, makin semangat untuk menyempurnakan hafalannya sehingga nanti kalian termasuk ahlullah. Jadi Rasulullah SAW sebuah hadis bahwasanya Allah memiliki keluarga di dunia. Siapa mereka itu? Tidak lain adalah hamalatul Quran, mereka yang membawa Al-Quranul Karim. Nah, inilah harapan-harapan kami. Mudah-mudahan apa yang kami harapkan, kami programkan ini bisa tercapai, dan nantinya bagi orang tua yang memberikan ongkos kalian untuk menghafalkan mendapatkan syafaat ahlul Quran nantinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan karantina tahfiz Darul Hikmah Pondok Rasidiyah Khalidiyah Amuntai angkatan keempat kami tutup secara resmi, dan mudah-mudahan kegiatan ini mendatangkan manfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran nanti di kiamat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Memasuki acara inti, penyerahan penghargaan kepada peserta karantina tahfiz Darul Hikmah. Penghargaan pertama dengan kategori peserta termuda jatuh kepada Ananda Najwa Syarifah. Kepada Ananda Najwa Syarifah dipersilakan maju ke depan. Penghargaan kedua dengan kategori peserta terdisiplin jatuh kepada Ananda Helmiati Azima. Kepada Ananda Helmiati Azima dipersilakan. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada peserta yang telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz. Kepada Ananda Safwati dan Nor Apipa dipersilahkan maju ke depan. Kepada pendamping Ananda Safwati dan Nor Apipah untuk maju ke depan untuk mendampingi putrinya.
dimintakan kepada Ibu Jawahar Fitriah untuk memberikan penghargaan kepada kategori peserta termuda dan kepada peserta terdisiplin. Dipersilakan. Dan dimintakan kepada Ibu Rusmawati untuk memberikan penghargaan kepada yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Dipersilakan. Kepada Ananda Nur Afifah dan kepada Ananda Safati agar memasangkan mahkota kepada orang tuanya. Acara selanjutnya yaitu persembahan dari peserta karantina. Kepada peserta karantina dipersilahkan.
Puisi untuk ayah dan ibu. Ayah, ibu, dengan kesabaranmu mendidikku, entah berapa malammu yang hilang. Siangmu yang gersang, waktumu yang terbuang, saat engkau harus menjagaku, mendidik kenakalanku, dan merawatku ketika sakit. Ayah, ibu, kesabaranmu, ketabahanmu, dan pengorbananmu dalam menghadapiku bagai ombak yang tak pernah jera menerjang karang untuk kami putrimu. Kini putrimu ingin memenuhi harapanmu itu dengan menghafal Al-Quran. Putrimu ingin mengangkat derajatmu, memberikan mahkota kemuliaan untukmu. Restui kami, ayah, ibu. Ayah, ibu, izinkan Ananda kali ini untuk bersimpuh di pangkuanmu, untuk merasakan kasih sayangmu, untuk melebur kesalahan yang pernah kami lakukan kepadamu, untuk kembali memohon doa restumu, untuk menjadi anak yang bisa membanggakanmu, menjadi anak yang bisa membahagiakanmu. Ayah, ibu, izinkan aku berbakti dengan hafalan Al-Quranku. Semoga kita bisa bertemu di surga kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pengukuhan sekaligus pelepasan peserta karantina tahfiz Darul Hikmah. Kepada peserta yang disebut namanya, dimintakan kepada Mu'alim Kiai Haji Ahmad Subhan dan Ibu Jauhar Fitria agar maju ke depan. Dan kepada Ibu Rusmawati agar maju ke depan.
Kepada peserta yang disebut namanya, harap maju ke depan untuk menerima piagam. Peserta pertama, Fathul Jannah. Jumlah hafalan 2 juz 2 lembar. Hasil karantina 1 juz 2 lembar. Munawarah Fuadi. Jumlah hafalan 5 juz. Hasil karantina 3 juz. Marisa. Jumlah hafalan 8 juz 7 lembar. Hasil karantina 3 juz 7 lembar. Wafa Muntaza. Jumlah hafalan 3 juz. Hasil karantina 2 juz. Mahsya Rizkia Fitriana. Jumlah hafalan 4 lembar. Hasil karantina 4 lembar. Najwa Syarifah. Jumlah hafalan 5 lembar. Hasil karantina 5 lembar. Siti Syahidah. Jumlah hafalan 23 juz. Hasil karantina 6 juz 5 lembar. Munifatun Najwa. Jumlah hafalan 4 juz 1 lembar. Hasil karantina 1 juz 7 lembar. Nordiana. Jumlah hafalan 11 juz. Hasil karantina 4 juz 4 lembar. Aufa Nawalia. Jumlah hafalan 3 juz 3 lembar. Hasil karantina 2 juz 3 lembar. Sapwati. Jumlah hafalan 30 juz. Hasil karantina 10 juz 8 lembar. Nida Lutfina. Jumlah hafalan 11 juz 1 lembar. Hasil karantina 3 juz 1 lembar. Hidayati. Jumlah hafalan 1 juz 1 lembar. Hasil karantina 1 juz 1 lembar. Hana Salsabila. Jumlah hafalan 1 juz. Hasil karantina 1 juz. Siti Maisarah. Jumlah hafalan 11 juz. Hasil karantina 5 juz. Nor Afifah. Jumlah hafalan 30 juz. Hasil karantina 8 juz 4 lembar. Huwaida. Jumlah hafalan 2 juz 3 lembar. Hasil karantina 2 juz 3 lembar. Rujani Fitriani. Jumlah hafalan 6 juz 1 lembar. Hasil karantina 4 juz 1 lembar. Bunga Saira. Jumlah hafalan 3 juz 2 lembar. Hasil karantina 2 juz 2 lembar. Mutia Sapitri. Jumlah hafalan 2 juz. Hasil karantina 1 juz. Rizky Amaliah. Jumlah hafalan 14 juz 7 lembar. Hasil karantina 6 juz 7 lembar. Ummi Khalidah. Jumlah hafalan 19 juz. Hasil karantina 6 juz. Nor Hanifah. Jumlah hafalan 3 juz 3 lembar. Hasil karantina 2 juz 3 lembar. Helmiati Azima. Jumlah hafalan 2 juz. Hasil karantina 2 juz. Helma Latifa. Jumlah hafalan 2 juz 1 lembar. Hasil karantina 1 juz 1 lembar.
memasuki acara terakhir, doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Subhan LC SPDI. Kepada Mu'alim Kiai Haji Ahmad Subhan LC SPDI dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa maghfiratan lidhunubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Umma dhakkirna minhu ma sina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Kami selaku pembawa acara memohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi